faktornya takdir sebenarnya. Lebih ke arah takdir aja. Apes. Bad luck. Oke, semua. Richter. Ya seperti biasa lah, Richter akan tetap di ban. Karena masih salah satu hero yang cukup adaptif banget di setiap Betul. patch-nya juga. Betul banget. Tachi ternyata dan juga Aoi ternyata. Pendatang baru Tachi ya. Tachi tuh sebenarnya untuk di ranked match juga di ban juga worth it aja karena emang hero-nya tuh broken sih untuk di support ya, tebel banget, sakit juga. Bahkan dia bisa nge-solo kill hero-hero warrior juga gitu. Oke, satu ban terakhir untuk Dewa. Red team's turn to pick. Yes, Witcher pick berikutnya. dan mungkin hero warrior yang di ban. Oke, Wonder Woman bener di Wonder ban. Woman ya. Salah, Support ya di ban. kalau misalnya ada Wonder Woman sama Lubu sih PR sih. Dua sustainable frontliner juga kan masalahnya. Tapi Emily langsung di pick aja, diamankan oleh dari tim DG Sport karena mereka yakin akan diambil oleh tim Dewa. Tapi tim Dewa langsung coba ngambil Shadow ke arah Zip. Yes, oke, Zip. Iya, Zip kebuka banget dengan cukup free. Bisa diambil. Ini kita bisa lihat nih, ada Bang Wan, Amon, Nux, Ayep, Dan juga Bang Yayan. Baktor. Bang Yayan. Yang lain keren pakai nickname, yang ini Yayan. nama asli. Nama asli. Aduh, ya ini via Zoom ini ya. Iya, lagi meeting. Lagi meeting nih. Ini kalau ngomel susah nih. Kalau DG kan kalau ngomel bisa dikeplak langsung. Ah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Ngeplaknya delay. Iya lagi delay. Belum kalau patah-patah. Iya. Lu nggak man isi. Gitu. Lu nggak Apa sih? sana. Lari. Wah, Ferris Jungle. First jungle. Red team. Oh ya. First jungle ini. Oh, ini. Oke, satu pikir mungkin ke arah Kira, bener bakal langsung diambil. Oh. Tapi berarti otomatis romantis bahwa Lubunya tidak Doh, akan tapi bermain di gimana Do ya? jungle. Gue suka sama pikiran DG ini Do. Ya gue juga sama, pikiran DG sih serem. Tapi gue ada faktor lain yang harus. Oh gitu. Udah itu nggak bisa dilawan gitu dengan pikan yang nyaman, yang bagus itu nggak bisa ya. Udah emang udah. Kemarin sih masalahnya red untuk kegagalannya sampai 75%, jadi gue takut sih. 75%. Iya. Bener-bener kecil Nah, banget. hari ini gue berharap banget kutukannya patah. Iya, berharap lah ya setidaknya kalau kutukannya patah baju lu pakai sekali doang dong. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kutukannya bener, gue pasti bagiin baju. Iya kan? Iya, Kan iya, gue bilang bener, kalau bener. hari ini kutukannya ke trigger sekali aja, gue giveaway satu baju. Iya, tapi kayaknya ini bakal Patah. pecah sih kutukan lu menurut gue ya. Iya. Ya. Ya ampun, semoga. Gue berdoa ya. Patah, please, patah dong. Ya, oke, ini dia untuk pertandingannya. Kali ini Dewa United Esports akan melawan Dunia Games tentunya di best of 3. Siapakah yang mendapatkan 2 poin kali ini? Dan kita akan masuk ke gamenya. Kali ini antara Dewa United Esports melawan Dunia Games. Dan yap, biasa lah ya. Ketemu dulu aja di arah lane masing-masing. Oke. Dan ya, seorang Wan akan coba untuk jaga. Ini burungnya bakal dijagain sih. Zipia langsung ini sih matiin pergerakan dari seorang Zata dan akhirnya Zatanya nggak commit dulu, dia langsung ngambil kill aja, langsung berhasil di-steal oleh seorang Wan dan juga dari Ayep. Iya, oke, tapi kita lihat juga di mana di arah bawah Casey ya bakal. Oke, ini tempo permainannya cukup standar sih. Biasanya kan awal-awal suka ada yang invading atau ada yang kayak say hi dulu aja, tapi ini kayak malah tukeran aja. Lubunya ternyata oke, karena tadi dia kepikira ya, Lubunya tuh jadinya di DS, sideline di iya. Mamon gitu kan. Kiranya benar-benar nge-counter banget ceritanya gitu. Dia kira untuk counter Perez dan juga nge-pick offin Lorion dan juga Enix gitu yang tipis-tipis gitu. Iya, asumsinya biar bisa level early game kan, early Iya, game-nya early bisa game. dapat. Seenggaknya pressure lah. Jadi pemain-pemain dari DG dari dunia dari Dewa ini nggak bisa jauh-jauh dari lane-nya kan, dari tower-nya. Oke, Spirit Sentinel bakal coba untuk diambil terlebih dahulu oleh pemain dari DG. Dan tentunya di mana 44 Ape akan coba untuk sedikit mengganggu juga, di mana seorang Wan akan coba untuk bisa maju terlebih dahulu memberikan beberapa presence, tapi dari mid lane Casey udah mulai bergerak juga. Seorang Ayap akan ditinggalkan sendirian, tentunya sedikit tercicil. Masih ada snipe yang bakal dinyalakan, tapi dari top lane pun tampaknya masih akan coba untuk dikaiting aja oleh seorang Enix. Namun yes, Wan juga mulai bergerak. Mamon. Yes, akan kembali dulu mungkin ke arah mid lane-nya terlebih dahulu. Mamon terkena zipling terus langsung aja dikenain damage oleh seorang Enix dan akhirnya setengah darahnya setengah. Dan ini 3 detik menuju objektif bakal respawn Abyssal Dragon dan juga bakal ada Dark Slayer di sini langsung muncul dan di start oleh dari tim DG Esports. Yap, tentunya ini Dark Slayer yang berhasil diamankan objektif pertama yang cukup baik untuk pemain dari DG tentunya, di mana
membuat networknya walaupun nggak jauh, beda 200 itu udah oke banget. Dan di bawah pun seorang Ayap akan menahan sendirian, di mana harusnya Abyssal Dragon akan menjadi perhatian dari kedua belah tim. Harusnya Dewa sih yang perhatiin banget sih, karena seenggaknya dia harus tukar satu. Walaupun dia belum dapat objektif, Golda juga masih tetap ngejar masalahnya. Cuman untuk kalau misalkan di tim fight di early match ini, menurut gua dari tim DG Sport lebih kuat ya, lebih kuat dan juga lebih bagus deh ke posisinya dari intinya. Jadi tim Dewa ini bakal coba menghindarin pertarungan gitu. Dia bakal ngandalin dari Lavil exit-nya untuk di middle dan sampai late game-nya. Oke, tapi tentunya kalau kita lihat juga di sini masih akan memelan kembali temponya, pemain dari DG pun akan kembali mendapatkan another objektif, yaitu objektif Abyssal langsung. Dragon. Awal-awal yang cukup baik, 400 makin jauh. Semua objektif diambil semua loh, dari Sentinel, Abyssal dan juga Dark Slayer di awal tuh semuanya diambil semua oleh tim DG Esport. Mereka nggak mau ngasih kendor karena emang tipe hero-nya mereka tuh tipe hero yang bisa kuat banget di early game-nya. Yes, bentukan yang patah, tapi tentunya seorang Casey masih ada Death Embrace bakal digunakan di mana pakai jebak untuk menetapkan Casey tertangkap satu orang Ayah bakal tumbang di sana terlalu depan. Kali ini di arah mid lane pun ada seorang One dan juga backdoor yang akan mulai berotasi kembali, tapi di bawah pun Casey akan fokus ke arah tower di arah bot lane dan di mana backdoor mau nggak mau harus bisa clearing wave terlebih dahulu walaupun tertinggal dari dua objektif. Kali ini dari segi gold, Dewa United mulai mengejar, bahkan mulai meninggalkan tim dari DG Esports. Oke, sekali lagi objektif masih didapatkan oleh dari tim DG Esports. Sentinel kedua didapatkan lagi oleh seorang Nux dan juga Mamon. Tapi tadi misalkan kita lihat di bawah tadi itu Ayap kayak emang terlalu jauh ya, over ya. Iya, kedepanan banget sih. Jauh banget, itu sampai di sono itu loh. Iya, pantesan digebukin. Iya, di Death Embrace tuh kan, terus dia, aduh udah pasti mati juga, kayak Mark of the Frost kebuang sia-sia gitu. Iya, kalau iya benar juga sih, sayang banget di bawah Marvel Frost karena posisinya udah pasti mati. Tapi di arah top lane tampaknya udah ada Umbra Dreams yang sudah di-trigger tadi, tapi 44 masih cukup tanky juga. Namun kali ini di arah bawah Charity akan mulai mengganggu sedikit, set golem akan coba diambil. Yes, berhasil dicuri oleh seorang Charity. Tapi tampaknya seorang Casey maju ke arah mid lane, masih Death Embrace, tapi tampaknya masih Mark the Frost maju ke depan double trouble. Oh, gak bisa. Starry Night bakal ditarik ke arah belakang, backdoor dalam masalah dan bakal ditabrak sedikit. Charity bakal join fight kali ini dan tentunya di mana tadi double trouble-nya gak connect. Kalau connect itu bisa mati lagi sih. Betul. Masih terlalu tebal dari seorang backdoor ya, walaupun dia digebukin dari 4 player dari tim Dewa United, tapi darahnya nggak berkurang banyak banget, masih ada banyak. Dan juga masih ada regenerasi dari skill 1 dari seorang backdoor, dan tower di bottom lane langsung dicicil oleh, wow, diserap juga. Yes. Masih ada zip roll. Oke, bakal coba ditabrak kembali. Ini masih ada engage, tapi bakal pakai Starry Night. Ayap dalam masalah bakal tumbang sana, nggak bisa kemana-mana. Masih ada engage, tapi tentunya di arah bawah kembali tim Dewa akan bisa menculik satu pemain dari dunia games tentunya. Dan di arah mid lane pun Casey masih bisa untuk bisa melindungi ke arah wave di arah mid lane. Tapi di arah bot lane sendiri bakal coba untuk di-push, dimana Sterina bakal dikirim kamera ke satu orang juga. Seorang Nax harus mundur. Tapi tentunya dimana sebetulnya kalau dari keadaan power, tim DG lebih unggul sebetulnya. Karena ini tim dari Dewa, lihat aja tower di bawahnya udah setengah darah gitu kan. Iya, tapi untuk dari tim DG Sport ini untuk habis liner ya, dari Ayap sendiri sini udah mati 2 kali gitu ya. Dan juga walaupun dia mati 2 kali, tapi untuk networknya sebenarnya nggak beda jauh, cuma beda 100 perak doang. Networknya beda 700 sekarang. Oke. 800. Karena Ayap pakai alchemy, sedangkan Lavilnya enggak gitu. Iya. Tapi balik lagi ke arah top lane-nya juga kita lihat di mana Casey yang kepada menang seorang Mamut. Asherty sudah sampai. Oke, bakal dikejar dulu. Oh ya, ini sentinel pertama nih Dewa nih. Iya. Sentinel pertama Dewa nih. Oke, dan ini gratis. Iya, akhirnya Dewa dapat objektif gitu ya, dimulai dari Sentinel. Apakah nanti kedepannya dia bakal coba dapetin Dark Slayer dan juga Dragon? Harusnya sih kalau Tower atas ini nih. Tower atas dulu sih feeling gua. Kan ini cuma tinggal satu tank dan juga tim itu juga masa ke-pressure banget. Nax itu nggak bisa berbuat banyak. Nice banget. Tower pertama berhasil makan Nax dalam masalah bakal dikejar, dikaiting oleh seorang Torne. Vector bakal coba untuk masuk. Masih di 45, masih akan coba Angry Zip. Ditarik ke arah belakang. Di mana Zip masih ada zip roll-nya. Tapi Mamon juga bakal tumbang. Sahabat. Dan tentunya Dewa. Tapi di bawah pun Ayah. Double connect. Dan mulai tercicil. Tapi masih ada creep yang dikirimkan, disengage digunakan. Dan masih bisa mundur. Oke, mid time belum berakhir juga. Vector terkena satu aggro dari tower dan langsung mundur aja. Jadi pertukarannya cukup banyak sih. Iya, tapi lebih ke arah bagus banget dari tim Dewa ya. Itu dari tim Dewa tadi sempat juga dapat 1 dari tim DG Sport dan juga berhasil kabur gitu dengan zip angry dan juga zip roll dari seorang 44 Ape gitu. Iya, tapi ya kita akan lihat juga kali ini di mana Dark Slayer sudah muncul. Dan tentunya bakal coba untuk diperhatikan oleh seorang Casey di arah top lane-nya. Tapi Mamon akan coba mulai bergerak. Tone of the Reaper sudah dipegang oleh seorang Lorion juga. Snipe sudah di-trigger untuk bisa clearing wave.
Namun kalau kita lihat sekarang net worth-nya berbeda 1000. Diunggulkan oleh Dewa dengan 3 kill-nya. Walaupun belum ada objektif yang begitu besar yang mereka bisa ambil. Betul. Mereka 1 masih menit lagi. 1 menit lagi. Mungkin DS yang mereka bisa amankan, tapi tampaknya Mad Golem bakal dikontes. Seriously. Yes, bakal diganggu. Bakal di reset dulu aja, paksa reset. Oke, Umbra Dream langsung aja Zata. Oke, Aldo. masih ada Zipril juga bakal digunakan. Tapi karena bawah, oke, sampai kena seorang Xeri. Double trouble. Connect. Tapi tentunya mengenai seorang backdoor, jadi nggak bakal di-engage juga. Buat apa juga ya. Backdoor-nya tapi respect dia langsung pakai cleansing sama langsung pakai ultimate ya tadi Aldo. Iya. Di sini emang udah posisinya sama-sama respect sih harus. Saling respect Nggak boleh kayak ada istilahnya ngecek dead bush tuh sih. Ngecek bush mati gitu kan dead bush. Oke, Sterinate coba ditarik tampaknya satu orang bakal lari ke belakang juga, backdoor masih bisa mundur ke Nax terlalu dalam. Tapi tampaknya tower yang bakal diambil oleh pemain dari DG kali ini dengan begitu baik. Di mana mereka juga sudah mengamankan 2 tower kali ini. Tapi pemain dari Dewa akan bermain dengan tempo yang cukup pelan, di mana 44 masih ada Zip Angry bakal dilemparkan, di mana masih ada Kiting juga ke arah belakang. Berarti digunakan Casey coba untuk menahan, di mana fokus ke arah seorang Ayam. Tapi tentunya tower bakal coba diambil terlebih dahulu, bakal ditarik ke seorang backdoor, bakal di dead embrace, bakal coba di fight, bakal di Kiting juga. Tentunya di mana masih ada tampaknya sini Bloody Kiss, Bloody Fang yang bakal digunakan. Tapi tentunya masih ada ultimate dari seorang Zata, dari seorang Wan yang mundur ke arah belakang. Tapi tampaknya seorang kiranya di belakang, fokus ke arah satu pemain. Actually masih menarik, masih ada Bloody Fang dan juga Bloody Kiss yang mengenai satu orang di sana. Charity masih bakal coba sedikit mengganggu, tapi tingkat tradingnya nggak ada yang mati dari Dewa United, dan juga mereka sepertinya bisa mengamankan satu tower lagi. Oke, itu bagus banget inisiasi dari seorang 44F. Dia benar-benar berani banget dan juga berhasil melindungi seorang Laviola gitu. Dikasih shield dari Zip Angry-nya dan akhirnya Laviola juga nggak bisa dibunuh, bahkan nggak kena damage-nya gitu. Oke, Holy Dragon langsung coba dikontes oleh dari kedua tim dan Dewa bakal berhasil diabatkan oleh seorang Charity. Dead Embrace karena belakang seorang Nax masih bisa mundur, tapi tampaknya Mamon bakal menjadi bulan-bulanan, di mana wave bakal di-clearing. Dan tentunya Infinity Slayer berhasil didapatkan oleh tim dari DG. Trading Holy Dragon dan juga Infinity Slayer, tapi menurut gua tower di bawah nggak bakal bisa diselamatin sih. bakal jadi free tower untuk dari tim Dewa United ya. Oke, bakal coba untuk bisa dilakukan push juga ke arah bot lane-nya, di mana wave bakal dikirim. Tampaknya seorang Mamon akan coba untuk defend terlebih dahulu, sampai mana seorang Fadel, di mana akan coba untuk clearing wave. Starry Night mungkin akan coba di-trigger tapi belum. Ternyata di top lane pun Casey masih akan fokus untuk bisa meng-clear wave-nya terlebih dahulu. Oh guys, 2.200. Ayo naikin lagi 800 lagi 3.000 ya. Ter44 bakal manggilin Airi ya buat kita ngobrol-ngobrol ya. Betul sekali. Dan juga ada giveaway juga dan jadi 5 t-shirt AOV juga kalau di 3.000. Betul, ayo 4.000 yuk. Hari ini kita bagi-bagi Oppo Reno 5 yuk guys. Ayo guys, challenger diramaikan terlebih dahulu. Tapi tentunya kita lihat juga di arah mid lane tampaknya akan mulai diperhatikan terlebih dahulu, di mana 4 pemain bahkan 5 dari dunia games yang akan mulai bergerak bersamaan Casey dan Xerity. Harus bisa menahan, di mana tampaknya mulai tekan beberapa kali Impel. Masih ada tampaknya Bloody Kiss yang digunakan. Juga dapat Sterinat. Masih ada Zata yang coba untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba tabrak double trouble oleh seorang Ayam. Bakal maju ke depan, fokus ke depan seorang Wan. Tapi Ayam pakai yang pertama. Wan juga bakal tebak. Backdoor dalam masalah, coba mundur ke arah samping. Tadi bakal tarik kembali. Backdoor coba untuk mundur. Tapi ternyata kita sini wave bakal sampai juga di arah mid lane TM2 yang bakal di-push. Backdoor menahan beserta dengan adanya Nax di sana. Dan tampaknya tower bakal coba diambil menuju ke arah second tier dan menuju ke arah third tier atau menuju ke arah high ground yang mulai terbuka. Masih ada distrap bakal digunakan. Berhasil diselamatkan creepnya oleh 44F. Masih bisa diselamatkan creepnya dan bakal dipush kembali. Mulai dicicil oleh pemain dari DG Venom digunakan ke arah belakang. Backdoor coba untuk bisa ngalihkan perhatian, tapi tower di high ground bakal seriusan kemudian. Mana tampaknya maju ke depan. Fokus ke arah Korea sudah terbuka dan tentunya di mana kita lihat sini core-nya mulai menjadi incar utama. Dewa rata. Dewa tampaknya harus sedikit mundur terlalu depan dan tentunya harus mundur, di mana 2 pemain harus hilang, tapi tentunya ini membuat saya tegang. Dewa berani banget, tapi di sini backdoor langsung aja coba ngejar dari pemain Dewa. Ayo lu, sini lu. Dan Infinite Slayer juga jalan ke arah high ground dari tim Dewa United di arah top lane, Aldo. Ini Dewa berani banget gitu dengan creep yang darahnya nggak fresh, dia berani untuk gambling ya. Gambling banget. Gamblingnya gede banget sih. Parah, men. Parah. Itu kalau berhasil gamblingnya parah. Tapi untungnya mereka sadar. Iya. Kalau nggak rata 5 itu. Kalau nggak rata 5 itu. Oke, mid lane itu katanya di war, di mana 44 Wave Master Zibrol digunakan menahan posisinya, di mana wave bakal hilang ke Bloody Kiss. Dan 2 orang dari Dewa Venom digunakan. Mengenai 1 orang Ayam bakal dikejar Master Flicker. Tapi yes, tentunya bisa selamat dan bisa memukul mundur setidaknya pemain-pemain dari dunia games. Gila, ini seru banget game ya. Aduh. Ini tadi inisiasi warnya tim fight dari tim Dewa juga bagus banget ya, waktu di arah di mid lane sampai masuk ke high ground itu. Di situ udah bagus banget, cuman di sini tim Dewa juga masih salahnya tuh dia terlalu maksa banget gitu. Nge-zip roll ke dalam dengan posisi creep yang cuma tinggal segitu.
Ya, tapi ya kita lihat juga di mana kali ini Infinity Slayer berikutnya sudah muncul. Dewa akan mengambilnya terlebih dahulu harusnya. Yes, Dan- ini gratis. Ya, Ini DG-nya ngambil Holy Dragon. Mereka tukeran. Tadi Tapi- yang di sebelumnya DG ngambil ya, Infinity Slayer. Infinite, Dewa ngambil Holy, sekarang kita tukeran gitu. Tapi balik lagi sih, menurut gua lebih cuan ambil Infinity gak sih? Kalau untuk posisi Dewa dia lebih cuan ngambil Infinite karena dia posisinya lagi nge-pressure lane. Betul, bisa ngapus kan soalnya. Betul. Nah, jadi Kalau ya. DG ya udah ini udah paling benar kayak gini nih. Oke, kita lihat sini. Masih akan coba untuk men-setup kembali di mana Infinity Slayer-nya udah mulai jalan-jalan sendiri nih di arah top lane juga. Iya, langsung di drop aja Iya. langsung sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi ya, jangan lupa kasih bintang 5. Oke, tapi kita lihat juga di arah bawah seorang NX yang mulai kelihatan. Dan wave bakal biarin dulu di arah top lane-nya di mana seorang Casey masih akan coba untuk berjaga-jaga kali ini di arah jungle milik dari dunia games. Tentunya di mana wave, big wave sudah sampai ke arah bot lane. NX bakal coba maju tower tier 2 bakal didapat kali pemain dari Dewa dan menuju ke arah high ground yang sudah mulai terbuka. Sterilnya bakal dibuka juga di mana pemain snipe digunakan Game pemain bakal Casey bahaya masih bisa banget menahan ini. juga, bakal coba dikanting oleh satu pemain. Wah, Background DPS juga. sakit banget. Dan DPS-nya dari seorang di sana, seorang Lavil begitu menyakitkan di arah top lane, bakal coba untuk diambil. Backdoor coba untuk bisa menjaga dengan adanya beberapa rage yang bakal digunakan, tapi Exerity bakal fokus ke arah top lane di mana wave-nya bakal dibawa. Kali ini 44 aim juga coba untuk menjaga pemain-pemain dari timnya sendiri, coba untuk bisa memastikan pemain dari dunia games nggak bergerak terlalu jauh dan menuju ke arah high ground. 2 tower terlihat dan tersisa. Kali ini masih ada snipe bakal digunakan, tapi mengenai seorang NX masih bisa bertahan di sana. Dan tampaknya Infinity Slayer sudah mulai sampai ke lane di mana 3 pemain dari dunia games harus menang, tapi di bot lane-nya pun bakal dipush pengalaman tersisa. Bakal maju ke dan depan Embrace. menjadi bulan-bulan dan juga coba untuk ke arah belakang. Tapi sementara itu seorang Nax fokusnya seorang NX, tampaknya seorang backdoor maju ke depan. Sterling bakal Very digunakan nice. juga, tapi tampaknya seorang backdoor masih cukup tanky. Tapi towernya masih bisa dipertahankan pemain dunia games, cuma mereka harus mundur. Tapi tampaknya seorang Fada harus tumbang terkena snipe di sana. Dan banget, kali Ape. ini di mana Infinity Slayer mulai bergerak dan mencicil ke arah top lane-nya dan dunia games masih bisa menahan permainannya hingga saat ini. Bagus banget. Zip Angry dari seorang 44F ini benar-benar bagus banget. Dia benar-benar fokus banget untuk melindungi seorang NX gitu. Tadi NX sempat kena Umbra Dream dari seorang Kira. Udah benar-benar berhasil banget diculik. Cuman dari 44F matanya benar-benar on point banget. Dia benar-benar melindungin Oke. NX. No, sampai saat ini bener kayak no damage masuk ke NX gitu loh. Iya. NX itu bisa dibilang literally kejaga dengan baik sih. Bahkan lu lihat damage-nya ke arah seorang Mamon cuman kayak 2 kali basic attack itu hilang dari setengah ya. Iya. Oke, backdoor coba tuh bisa maju ke depan, Death Embrace digunakan, bakal coba dikasih kalau seorang NX maju ke depan juga. Santa coba ultimate karena sampai Casey coba menang, tapi ternyata masih ada main yang bakal digunakan. Tapi 44 yang bakal tumbang dan bakal ditukar ke arah samping juga. Masih ada Xeri coba mengejar double trouble karena siapa Umbra Dream karena seorang NX bakal tumbang. Tampaknya mengejar 1 orang pemain, tapi di sini akan menjadi momen yang sangat baik untuk dunia 2 games. orang tuker 1 dari Yes. tim DG Sport dan nampaknya sekarang menit 15 tower mid bakal diambil dan sepertinya tim DG Sport bakal coba untuk nge-start Dark Lord Slayer mungkin kali ya di sini. Yes, Karena kali ada ini. 2 player dari tim Dewa United dari suara 44 Ape dan juga NX yang udah ter-take down. Ya tapi masalahnya tuh tukarnya support sama satu support dan satu damage dealer. Jadi nggak worth it sebenarnya. Worth it untuk DG ini. Worth DG it DG, bener-bener ya. untung banget ini di sini. Ngebalikin keadaan banget dari posisi yang tadi mereka defense banget di dalam dan mereka sabar dan akhirnya sekarang membuahkan hasil gitu. Oke, tapi sementara itu kalau kita lihat Dark Lord tentunya ini akan sangat baik sekali untuk tim dari dunia games untuk bisa melakukan push yang cukup Betul. besar karena kita tahu Dark Lord juga cukup tebel Tebel banget. dan kondisi damage DPS-nya juga lumayan gede. Jadi ini akan sangat-sangat harus diperhatikan oleh pemain dari Dewa karena sebetulnya kali ini tinggal cari momen aja DG Sport tangkap NX ya, sekali lagi sama Fadel ini game bisa ditutup. Iya, tadi komitmen juga dari seorang Wan dicampur sama Nux ini kombinasi mereka berdua itu benar-benar masuk banget dan akhirnya walaupun 44 Ape itu berhasil ngelindungin NX tapi akhirnya dia tembus juga, dia jebol juga dan akhirnya mati dan setelah 44 Ape mati nggak ada yang ngelindungin NX dan Iya. NX akhirnya gampang banget dibunuhnya lagi Aldo. Betul, makanya sekarang 44F gak boleh terlalu depan juga. Tapi 44F udah bawa apa? Udah medalian of Troy. Menuju ke arah Shield of the Lost. Iya. Atau bawa Shield of the Lost ya harusnya sih. Oke, Ketimbang ini- bawa Frostcap. Ini bakal gampang banget untuk tim DG Sport, bakal untung banget karena dia punya disrupt juga Betul. dari Emily, dia juga punya Dark Horse Slayer dan juga Elsu juga dari jauh itu untuk ke-poking dan juga nge-zoning areanya Aldo. Iya, tapi tentunya kalau kita lihat di arah mid lane-nya bakal dapatkan second tier-nya. Ini bakal bahaya banget buat Dewa United. Apakah kutukan gua akan patah kali ini? Tentunya di mana akan coba untuk dibawa ke arah mid lane. Kali ini bakal coba untuk dikirim terlebih dahulu dan tentunya bakal coba untuk dipertahankan pemain di Dewa United.
United di mana tampaknya high groundnya bakal hancur. Backdoor maju begitu depan. Dan tentunya di mana tampaknya Shirity harus bisa berjaga jarak. Itu masih Serena fokus ke arah seorang Nax. Tentunya mana snipe digunakan ke arah seorang Fadel. Tapi tampaknya seorang Dark Lord-nya bakal coba dihilangkan, masih fokus ke arah bot lane. Tentunya dua pemain coba untuk menahan. Tapi Dark Lord-nya masih akan coba untuk maju. Backdoor coba untuk menggiring di sana. Melawan satu tampaknya creep yang digunakan. Dan Dark Lord masih dipulangkan. Fadel maju ke arah depan. Fokus ke arah samping casing-nya. Death Embrace, Venom. Death Embrace ke arah satu pemain. Nax bakal hilang di sana pertama. Masih coba di fight back kembali juga. Masih Listerina coba untuk ke arah Zata. Tapi tampaknya di sana seorang Ayam dalam masalah. Dan bakal ditumbangkan. Oh, bukan Nax yang bakal hilang. Ditukar tentunya. Dan masih ada creep yang bakal coba untuk dipulangkan terlebih dahulu oleh pemain dari Dewa United. Hanya tersisa satu tower saja di arah bot lane milik dari Dewa United. Itu bagus banget penggunaan Arctic Orb ya juga itu bagus banget untuk ngelur waktu dari seorang Lorion ya. Terus itu aduh Nuxnya harus ke take down gitu kan. Jadi akhirnya pressure dari tim DG udah mulai hilang lagi gitu. Bisa kebalik lagi untuk tim Dewa di sini. Dan Enix-nya lagi-lagi ini itemnya udah bener full banget Aldo. Ini kalau misalkan ada war jarak segitu lagi dan Enix-nya free hit itu bakal jadi bahaya banget untuk tim DG Sport. Emily bakal bocor banget karena ini masalah bikin Fafnir Talon. Dan juga udah bawa BOE juga. Sekarang maksudnya kayak kondisinya Enix-nya tuh ya punya nyawa kedua lah, lebih pede lah untuk bisa maju juga. Betul. Oke, tapi tentunya kali ini di menit 18 akan mencoba untuk bisa mencari posisi double trouble connect. Tapi tentunya mana seorang Zata, Venom digunakan. Zata yang dalam masalah. Dan backdoor bakal tertangkap. Death Embrace bakal coba untuk dikaitin oleh seorang Lambil. Backdoor coba untuk menggocek-gocek gaming. Masih ada Rock Shield digunakan. Tapi tentunya Bloody Case akan dikejar. Satu kaiting Venom menutup satu nyawa. Mamon dalam masalah. Dan tentunya di mana akan tertangkap. Tentunya bakal coba ditabrak kembali. Dan terjadi ace. Mamon kembali. Tapi hanya untuk mati kembali. Tentunya mana Rock Shield digunakan. Dan wave-nya bakal dibawa menuju ke arah core. Dan tentunya ini akan double trouble dilempar. Dan menjadi kemenangan Dewa United atas The Game di game pertama. Congratulations untuk tim Dewa United memenangkan di game pertama atas DG Esport. Dan wah masih Aldo dengan kutukan Zata. Walaupun tadi udah ada momen dia bisa menang Zatanya, cuman tetap aja Zatanya damage-nya masih kurang gitu loh untuk nerjang ke arah NX dan juga 44F itu nggak bisa karena shieldnya lumayan tebal dan juga dari tim ini kayaknya 44F pakainya pakai ini deh item support barrier deh karena kayak gue ngerasa shieldnya tebel banget. Cuman nanti kita lihat itemnya, kita bakal lihat di itemnya tadi karena karena terlalu banyak warnya gitu. Jadi nggak fokus ke item gitu teman-teman ya. Pusing malah gue. Iya pusing kan palanya kan. Pusing malah gue kan. Yang gue udah bilang jangan coba kan. Tadi gue udah wanti-wanti ya sama. Bandel si Nuxi. Taunya. 子供たちに捧げる